Halo learner, selamat datang di Expert Talks with Kodemi. Saya Zaki Falimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang expert yang akan berbagi ilmu, yang akan kita tanya-tanya ini seputar optimizing sales potensial. Nah, beliau ini punya pengalaman lebih dari 15 tahun berkarir di perusahaan kelas dunia nih. Dan saat ini sedang sibuk sebagai Salesforce Effectiveness and Capability Manager di Friesland Campina. Selamat datang Pak Huda. Selamat datang Mas Zaki. Thanks for having me here. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktunya. My pleasure. Pak Huda, ini sebenarnya agenda pribadi nih Pak. Jadi Kodemi itu kan sudah mulai agak berkembang nih Pak ya, tim salesnya udah mulai banyak dan kita udah mulai mikirin nih developmentnya seperti apa. Artikel udah kita baca, video di YouTube udah dilihat, training, webinar udah kita ikutin, dan ini kita harus nanya-nanya nih gitu kan ya. Nanya ke siapa gitu. Oh, nanya ke Pak Huda gitu kan. Tapi kalau lewat WA atau lewat telepon kayaknya nggak bakal bisa lama nih gitu. Kita ajakin bikin podcast aja. Karena mungkin Pak Huda, mungkin ini kan bukan cuma permasalahan di Kodemi Pak ya. Banyak teman-teman kita di luar sana, perusahaan kecil, sedang punya masalah yang sama nih. Gimana meningkatkan potensi tim salesnya. Nah cuma Pak Huda, sebelum itu saya mau ngobrol sedikit nih Pak soal karirnya Pak Huda. Dulu kuliahnya kan di UI ya Pak ya? Betul. Financial Management, manajemen keuangan. Iya. Tahun 99 lulusnya. Betul. Pekerjaan pertamanya ngurusin brand sama produk nih Pak. Betul. Kenapa agak nyasar nih Pak? Pertama kecemplung, kedua nasib, yang ketiga sebetulnya passion mungkin ya. Jadi yang menarik adalah waktu awal kuliah pun kalau kita kuliah kan banyak kan kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau saya selalu melihat sejak dulu kuliah itu cuman sebagai media ya. Media untuk kita kayak stepping stone untuk mau kemana sih, dan saya percaya selama kita mengasah gitu keinginan kita, apalagi kebetulan saya kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI, memberikan banyak exposure gitu kepada buat mahasiswanya, nggak harus bidang ini loh yang kamu geluti gitu. Jadi saya tertarik salah satu mata kuliah justru saat itu adalah komunikasi bisnis gitu. Oke. Di komunikasi bisnis itu kok saya enjoy banget gitu kan di salah satu mata kuliah itu, dan kebetulan dosennya juga menginspirasi ya, kebetulan dia salah satu petinggi di salah satu agency company gitu waktu itu. Nah, mulailah tertarik dengan kaitannya dengan branding, salah satu brand management. Tapi kalau kita ngelihat, kok saya nyemplung di financial management ya, nggak ngambil marketing aja saat itu. Karena kebetulan kalau di ekonomi UI itu kan semester 3 itu kita dikasih kesempatan untuk ngambil jurusan dan lain sebagainya, bisa apalah gitu. Ada background-nya juga gitu. Pada saat itu saya ngelihat marketing ataupun dunia terkait dengan sales and marketing saat itu udah tahu tuh apa itu bedanya marketing sama sales gitu, karena memang diajarkan saat itu ya. Itu sesuatu yang bisa dipelajari dan evolve gitu. Jadi aku tahu basicnya, dan dosen-dosen di sana juga ngasih tahu bahwa ini tuh cuman basic loh. Kamu kuliah di sini tuh basic. Kalau kuliah yang sebetulnya di dunia kerja gitu. Kenapa ngambil finance saat itu? Karena aku ngelihat at the end of the day fundamental di kaitannya dengan ngerti tentang financial juga penting gitu. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya nih Pak. Kan kita nanti mungkin yang dengar bukan dari teman-teman perusahaan besar aja, mungkin dari UKM juga bisa dengerin nanti. Nah, di UKM relatively marketing dan sales itu adalah satu kegiatan, bahkan mungkin satu orang. Bahkan mungkin satu orang ya Pak ya. Tapi kalau udah segede Friesland Campina, itu udah beda departemen gitu Pak. Beda departemen, dan even di dalamnya itu segregated lagi gitu. Kalau di salesnya mau di mana? Sales operation, strategic, atau bagian mana gitu. Betul. Nah, karena ini berbeda kan Pak, kan ilmunya beda nih Pak.
Betul, betul Kuliahnya di sekali. manajemen keuangan, kerja pertama ngurusin brand, marketing, sekarang pindah lagi tiba-tiba ngurusin sales. Which is kalau dalam skala besar itu sudah sangat-sangat berbeda. Jalannya mungkin bareng, kerjanya sendiri-sendiri gitu kan Pak. Betul, betul, Belajarnya betul. waktu itu gimana Pak? Belajarnya itulah kita pentingnya punya mentor ya menurut saya. Mm-mm. Di suatu perusahaan, maksudnya gini, someone to look up to gitu. Kita mau Mm-mm. ngelihat siapa sih sebagai figur kita di company yang kita punya. Dan alhamdulillah saya berada di company yang punya prinsip ya gitu, everybody is mentor for others gitu. Oke. Dan itu memang luxurious ya, nggak semua punya kesempatan seperti itu. Tapi saya yakin sih kalau startup company sekarang modelnya juga seperti itu gitu. Iya. Mm-mm. Saya ya belajar dari mana aja. Istilahnya kalau inget banget gitu di perusahaan N waktu awal Mm-mm. dari lantai 1 sampai lantai 7 tuh kayaknya saya kenal semua orang gitu. Jadi saya mau nanya ke siapa aja sepanjang saya mau expose dan itu diberikan kesempatan itu bisa gitu. Dan itulah yang mungkin enrich my knowledge di bagian-bagian itu. Dan ternyata Mas Zaki, when we are focusing on sales, kita juga tidak lepas bahwa kita harus tahu finance, kita harus smart tahu marketing, kita harus tahu yang namanya brand strategi, kita harus tahu yang namanya sales strategi. Semuanya juga Mm-mm. at the end tuh nyampur gitu. Nggak mungkin sales tanpa punya kekuatan di finance bisa berhasil. Kenapa begitu? Ya kalau kita mau investasi di sales misalnya, kita melakukan Mm-mm. promotion di sales, itu kan harus ada hitung-hitungan ya tuh financial background di belakangnya gitu, Mas Betul, Zaki. betul. Nah, itulah yang saling menguatkan menurut saya. Jadi so don't worry apapun background kita, dan saya banyak juga nemuin bahkan teman-teman di sales maupun di marketing itu backgroundnya technical gitu. Backgroundnya juga ada yang IT malah arsitek gitu beberapa. Betul, betul Pak, betul. Karena kalau menurut saya semua orang itu sales Pak. Ada yang Betul, jualan, everybody is a salesman, exactly. betul, ada yang jual produk, ada yang jual ide, ada Betul. yang jual visi. Politikus kan jualan visi ya Pak ya, gitu. Setuju sekali Mas Zaki. Nah ini sampai sekarang dari karirnya yang sampai sekarang itu berkutat di sales nih Pak. Menurut Pak Huda yang Mostly. paling menarik di sales itu apa sih Pak? Yang paling menarik di dunia sales itu kan kalau Mm-mm. namanya sales itu kan kayak never ending story, gimana sih at the end of the day kita winning the customer heart gitu. Customer ya. Kalau Mm-mm. consumer itu urusannya brand, urusannya Ya. marketing. Urusan kita Mm-mm. tuh di customer gitu kan. Dan customer itu juga evolve from time to time, berevolusi. Betul, Kebutuhannya, strategi mereka juga berubah. Kemudian cara kita mendekatinya, approaching mereka juga berubah. Teknologi berubah. Dan itu menurut saya the beauty of sales itu, menurut saya yaitu gimana kita bisa adjusted while still focusing on our strategi juga untuk memastikan bahwa apa yang kita mau bisa diterima oleh customer kita dan mereka mau buy in our ideas, our product gitu. In this case, kalau saya jualan produk gitu. nah, tim sales ini kan adalah salah satu tim revenue generated Pak ya, yang ada targetnya semuanya. Betul. Kalau nggak jualan gimana kita gajian gitu kira-kira gitu Pak ya. Menurut menurut Pak Huda nih ya, Pressure-nya di sales ya. pressure-nya Kayak tuh di hari ini sales nih, gitu kan. hari kemarin tuh sales closing tuh Nah waktunya ya tuh. hari Aduh, kemarin hari kemarin tuh sales high closing. pressure. Uh, uh. Sampai semalam baru tidur jam setengah 12 nih lihat. Tuh. Nah, itu kan apa ya? Pressure-nya tinggi banget gitu kan ya. Menurut Pak Uda nih, apa sih Pak yang akan menjadi penghambat kinerja tim sales nih apa aja nih dari belasan tahun Pak Huda berkarir? Kira-kira menurut Pak Huda benang merah penghambatnya itu dari beberapa perusahaan yang Pak Huda pernah berkarir tuh apa ya Pak Pernah ya? bekerja. Ya, Mm-mm. kalau menurut saya yang paling menghambat adalah kalau kita sudah pada comfort zone, Mas. As far as Oh. I understand tuh di situ. Jadi kalau kita menemukan tim kita udah pada posisi comfort zone gitu, dia tuh udah Mm-mm. kayak automation banget gitu. Kerja tuh A Mm-mm. sampai Z, gue ketemu customer ini gitu. Mm-mm. Itu kecenderungannya untuk look up another opportunity itu yang sering kali jadi penghambat.
Makanya Oke. ideal sales organization 2 tahun tuh harus move. Kamu harus pindah gitu ke tempat yang lain. Dan itu juga yang saya tanamkan di diri saya. Saya selalu minta, Pak, maksimum 1,5 tahun sampai 3 tahun deh saya ada di satu posisi. Kalau enggak, saya bosan. Kalau udah bosan, Oke. saya stuck dan bukan produktif, malah akan destruktif gitu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua adalah procrastination, menunggu atau menunda gitu. Kalau sales kan, kalau lo nunda, itu tinggal dicaplok siapa aja gitu kan. Iya, Siapa lagi gitu. betul. Kesempatannya akan diambil orang lain gitu. Intinya seperti Betul. itu. Yang berikutnya lagi adalah open minded. Banyak sekali orang yang punya istilahnya, ya udahlah saya taunya begini gitu kan. Mm-mm. Apalagi ya kalau di sales organization, jangan khawatir Mas Zaki, terutama di fast moving consumer good ya. Anda Mm-mm. akan menemukan tim yang usianya 50 tahun Mm-mm. sampai tim yang usianya 23 tahun baru lulus kuliah. Mm-mm. Mereka kerja in the same level gitu. Can you imagine gitu kan? Beda speednya gitu. Kita butuh experience-nya dari yang senior, kita butuh speed dan creativity-nya dari yang muda-muda ini. Nah, itu memang dibutuhkan dalam balancing itu. Nah, kalau yang tim senior ini udah nggak open-minded, itu Mm-mm. akan sangat susah untuk yang namanya perubahan. Oke. Dan balik lagi Mas, namanya perubahan di organisasi sales ataupun sebetulnya sih organisasi manapun ya, tapi mungkin kalau aku ngelihat karena kebetulan bidangku adalah sales, itu sesuatu yang 5 tahun, 6 tahun terakhir ini rapid changing banget gitu. Mm-mm. Bahkan kalau kita nggak bisa ngikutin perubahan itu, bener-bener tim-tim senior ini kalang kabut lah. Akhirnya ya terdupak sendiri gitu kasarnya. Akan tereliminasi dengan naturally gitu. Kan tadi ada sales yang senior, Pak ya, ada Betul. yang baru lulus, fresh Mm-mm. graduate Mm-mm. gitu ya. Ada exchange knowledge di situ ya, sengaja Pak Huda buat kayak gitu supaya ada exchange knowledge-nya gitu, Pak ya. Pastinya. Namanya sales fundamental, Mas Zaki, yang base itu jangan sampai hilang ya. Kalau misalnya perusahaan udah per bulan segini T gitu kan, kebayang kan kalau Iya, iya, iya. yang fundamentalnya nggak kena aja udah bisa hilang semua gitu kan. Ngomongin fundamental nih Pak ya. Dan kebetulan kita mau ngobrolin soal people development. Menurut Pak Huda sendiri nih Pak ya, fundamentalnya pada saat kita mau melakukan training untuk seorang sales yang 23 tahun tadi itu apa aja sih Pak yang harus kita training? Speednya udah bagus nih ya, speednya pasti bagus banget Ya, karena anak muda, tapi kan secara experience dan lain-lain ya, masih baru. Nah menurut Pak Huda ya. apa nih Pak yang harus di-develop Pak? Yang paling harus di-develop adalah proses salesnya, bukan hasil salesnya. Oke. Saya orang proses ya. I believe Mm-mm. kalau prosesnya benar, result Mm-mm. will coming. Oke. Kalau resultnya nggak jadi, then we have to review our process. Itu sih, rumusnya cuma itu. Proses selling ini, anak-anak muda seringkali itu neglected. Karena generasi instan. Maunya salesnya aja gitu. Kalau maunya salesnya aja, gue cuma jualan ya udah ke wholesaler gede aja gitu. Iya, Kalau di iya, iya. dunia kita gitu kan. Oke. Padahal kalau jualan ke sini fundamentalnya nggak kuat di retail base, proses Mm-mm. selling, datangin customer ke customer, bagaimana kita men-training basic sales knowledge-nya, proses Mm-mm. selling-nya itu. Makanya kalau saya kerja sama Mas Zaki, salah satunya kita develop itu kan, proses selling Iya, gimana nih supaya proses beres selling. gitu. Karena itu yang kita yakin ya, terutama di perusahaan FMCG, itulah yang basic fundamentalnya. Mas Zaki yang harus diajarkan dari mana? Dari mulai salesman sampai ke semua sales organization. Jadi mereka harus tahu. Nah, menarik nih terkait sales process ini, Pak. Untuk mungkin perusahaan kelas besar itu sales prosesnya itu kan sudah terdefinisi dengan baik ya, Pak ya. Betul, betul. Kalau ada perusahaan kecil, perusahaan sedang yang baru mau membuat sales proses, Pak, harus ngapain nih, Pak Uda? Gimana nih cara bikin sales prosesnya, Pak? Sales proses itu sebetulnya berdasarkan logic. Dari mulai approaching kan, mendatangi customer, Mm-mm. kemudian kita berinteraksi dengan customer seperti apa, kemudian pada saat ketemu customer itu juga apa yang dilakukan, kemudian apa yang kita siapkan juga untuk jualan produk kita, gitu kan, itu ngomongin proses ya. Kemudian kita apa lagi di dalamnya itu, setelah itu meng-offer apa yang kita mau,
namanya selling proposition, apa yang kita mau ke customer. Setelah itu bagaimana kita handling komplain mereka sebelum kita yang namanya proses closing. Dan itu semua perlu latihan, Mas. Datengin customer aja, say hello. Itu harus ada standarnya, Mas. Ya kalau misalnya kalau di Frisian Flag, kita ajarkan gitu, salam sehat bersama Frisian Flag gitu. Itu yang simple gitu. Dan apakah dijalankan atau enggak? Ya itu yang standarnya yang kita expect bisa diitukan. Kenapa ada message di situ, greeting standar gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah proses di dalamnya. Pada saat ketemu, setelah ketemu, say hello dan lain sebagainya, itu pun terstandar gitu. Gesturnya seperti apa, kita ajarin juga gitu. Kalau customer sedang posisinya kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau customernya, biasanya kita tahu, oh cuacanya lagi apa nih? Lagi mendung, lagi berawan, atau cerah ceria gitu, approach-nya pasti berbeda gitu. Atau lagi sibuk banget gitu, kadang-kadang dia juga lagi menginikan customer yang lain, apa yang mesti kita lakukan? Itu dilatih semua, Mas Zaki. Nah, buat perusahaan-perusahaan yang baru merintis, mungkin itu start dari situ. Dan mengetahui features produk kita, benefit produk kita juga menjadi hal yang sangat krusial gitu. Karena kalau ke customer, kebetulan saya kan barangnya ada gitu kan. Kalau yang barangnya yang intangible ya kita menjual features kan. Betul. Gimana kita bisa meyakinkan menjual produk yang ada aja itu lumayan butuh latihan gitu. Barangnya ada nih kelihatan, bisa dipegang, bisa dirasa. Itu kan another features and benefit yang kita bisa tawarkan tuh kalau produknya real. Tapi kalau yang jasa ini relatif lebih susah lagi. Paling juga yang bisa kita tawarkan adalah experience, testimoni dari customer-customer yang lain atau seperti apa yang bisa kita tawarkan. Nah, kalau salesman kita juga nggak expert terhadap knowledge produk yang kita punya, jadi gimana bisa approaching? Apalagi yang dia jual adalah misalnya promotion. Banyak kita punya promosi gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa jual atau lupa gitu dengan apa yang harus dia offer. Nah, teknologi bisa sangat membantu hal itu gitu, Mas Zaki. Misalnya di order prosesnya di dalamnya itu sudah kita embed dengan feature-feature yang ada gitu. Itu akan sangat membantu pada saat salesman melakukan proses selling. Setelah itu yang berikutnya adalah handling complaint. Handling complaint juga A to Z ya. Itu juga another things yang harus dilatih juga. Setelah itu pastikan closing terjadi gitu. Closingnya itu bisa say goodbye, say hello gitu kan, hi saja gitu, atau jadi order gitu. Nah ini juga harus dipelajari, begitu say hello, say goodbye, why gitu kan. Balik lagi ke depan kan, apa yang salah nih, gitu Mas Zaki. Ngomongin teknologi nih Pak. Salah satu area yang Pak Huda geluti itu kan di Salesforce Automation ya Pak ya? Automation, betul. Salesforce Automation ini menurut Pak Huda nih, kapan nih sebuah startup, kapan nih sebuah company harus sudah mulai masuk ke Salesforce Automation gitu? Kalau dulu 2013, investment di Salesforce Automation itu mahal banget gitu. Mahal dari mulai gadgetnya, dari belum teknologinya dan sebagainya, belum lagi developingnya. Di situ kita harus kerja bareng sama developer untuk memastikan ideation kita tuh dibaca sama orang teknologis sesuai dengan keinginan lah. Itu juga butuh waktu gitu. Kalau sekarang itu relatif sebetulnya kalau saya bilang lebih murah ya dan terjangkau. Untuk perusahaan startup sendiri, kawin dengan teknologi Salesforce Automation, kalau menurut saya sih suatu keniscayaan ya, keharusan sekarang ini dan harus sudah mulai difikirkan. Tidak perlu sesuatu yang mahal-mahal dulu. Yang jelas, activity dari tim kita itu bisa terbaca dan tertrack. Dan saya yakin banyak sekali aplikasi yang ada di pasaran yang bisa membantu itu semua. Kalau benar-benar startup dari awal, kita harus berdamai dengan situasi. Betul, masih paper based, it's okay juga gitu. Kita harus berdamai juga. Exactly. Yang paling penting adalah itu terrecord dan ketrack dengan cukup baik gitu. Yang sekarang aja yang technological base masih bisa diakalin gitu, apalagi yang paper base gitu kan. Iya. Kalau memang perusahaan startup sudah punya cukup dana untuk investasi di teknologi ini, investasilah. Karena itu akan memberikan kesempatan kita untuk punya kontrol yang jauh lebih bagus terhadap proses sellingnya ya.
proses selling kemudian result sehingga kita bisa review gitu. Kalau memang belum saatnya berinvestasi di sana karena balik lagi secara hitung-hitungan finansialnya belum masuk lah ya untuk investasi di sana, ya mulailah dengan kontrol sistem yang benar-benar difikirkan gitu, A to Z-nya. Nah, untuk owner-owner yang memang terjun langsung startup, jangan malu, let your hand dirty. Maksudnya gini, turunlah ke bawah, jadilah salesman. Ya, setuju saya, Pak. Ya, definitely. Terjun bareng gimana merasakan jadi salesman, gimana handling customer, komplain, dan seterusnya. Experience itu kan yang akan Anda bisa bikin standar di perusahaan Anda masing-masing gitu kan. Jadi founder atau owner itu harusnya the first salesman in company ya Pak ya? Oh yes, Mas Zaki, definitely. Oke. Pak, saya mau agak geser dikit nih Pak. Monggo Mas Zaki. Topiknya Kita nih. panjang banget kayaknya ya topiknya. Iya. Kemana-mana. Topiknya kemana-mana nih karena setelah saya lihat LinkedIn-nya, buset banyak banget nih yang dikerjain gitu kan ya. Tadi kita ngomongin Salesforce Automation Pak. Nah di sini Pak Huda juga ngurusin namanya skema insentifnya ya Pak ya? Pastinya Mas. Menurut Pak Huda itu Pak, skema insentif sales itu yang paling cocok tuh kayak apa sih Pak sebenarnya? Menarik nih. Kita harus berpikir dulu basicnya. Apa sih pengertian insentif? Insentif itu kan sesuatu yang ingin kita berikan lebih. Atas effort lebih, gitu kan? Nah, seringkali, maaf, ada beberapa perusahaan yang menganggap insentif itu bagian dari total package salary bulanannya dia. Oke. Yang harus dipikirkan, yang harus kita pikirkan adalah kamu penuhi dulu basicnya, basic salary-nya, UMP gitu. Dan kita ngomongin insentif itu yang akan naikin itu. Nah, pertanyaan berikutnya banyak juga kejadian realitinya bahwa kamu mau basic salary segini tapi effort lo cuma 20%. Nah, itu yang salah berarti ngerekrut timnya. Jadi basic salary adalah untuk nyampe 100%. Gitu yang harus dibayangkan kita. Kemudian insentif ini yang akan ngedrive kita lebih. Nah, tapi itu formula ideal, Mas Zaki. Kenyataannya juga kan nggak kayak gitu. Nah, apa sih yang paling efektif? Balik lagi ke kebutuhan masing-masing, Mas. Maksudnya gini, kalau kita lihat misalnya insentif, pasti rata-rata insentif itu berdasarkan sales target. Iya. Ya kan? Pasti awal gitu. Dan kita nggak neglected ya, bahwa salesman pasti punya namanya sales target. Biasanya komponen kita put 60, 50, atau 40% sebagai sales target, it's okay. Tapi kalau di perusahaan saya, we put 30 to 35% untuk sales target. Jadi sisanya adalah productivity, Mas, yang kita insentifkan. Karena kita nganggap, ya nyampe sales sih kewajiban lu, nggak tanpa diinsentifkan, lu harus nyampe target anyway. Tapi karena kita yakin proses itu yang harus diperbaiki, makanya sisanya yang productivity base yang kita naikkan sebagai komponen insentif. Tidak gampang dan tidak mudah untuk beberapa perusahaan mungkin mengerti ini ya, terutama mungkin yang awal-awal. Karena nganggap ya sales target, ya yang diinsentifkan anyway sales target lagi gitu kan. Iya. Sales versus target lagi. Bener nggak? Paling gampang kan itu Pak. Betul. Nah, karena kita mikir yang beyond itu, productivity-nya yang digedein, Mas. Misalnya apa sih productivity? Kalau tadinya kamu jualan cuma 3 item, naikin jadi 5 item. Kalau kamu setiap invoice yang di-create bisa naikin jadi 5 item, gua kasih insentif. Itu kan butuh effort tuh. Biasanya 3, gue jualan yang gue tawarin 3, sekarang gue harus nawarin 5, dan 5-nya harus goal lagi. Tapi dari effort ini gue dapat duit tambahan di luar basic salary loh. Basic salary udah katam ya, udah pasti. Lo nggak kerja, 3 tuh basic salary istilahnya. 2-nya atas effort gue dapat insentif. Nah, konsep itu yang harus mulai difikirkan gitu. Untuk bisa mana
yang mau difokuskan bulan ini atau kuartal inilah, jangan tiap bulan berganti. Tiap kuartal itu punya fokus yang berbeda-beda biasanya Mas Zaki. Fokus apa nih Pak Huda? Fokus apa yang mau dikembangkan. Misalnya dari sekian produk, untuk insentif aku mau kamu effort lebih untuk produk X. Oh, I see. Jadi selain total, kamu kalau effort produk X itu kamu fokuskan, tambahkan, saya kasih duit tambahan. Produk X ini apa? Ya itu pasti produk strategiknya Mas Zaki masing-masing. Yang misalnya kita punya komponen finance-nya ada di belakangnya tuh Mas Zaki. Profitability kita lebih gede di situ. Ya udah gue pastiin si barang itu dijual oleh tim saya gitu. Oke. Itu bisa kita fokuskan. Jadi total ya tetap ada ya gue hargain 30%. Nah karena anyway lo harus nyampe juga kan. Sisanya 70% misalnya dari komponen insentif adalah yang tadi productivity. Naikin produk tertentu, naikin kunjungan ke customer, naikin dari kunjungan tadi itu berapa yang bisa jangan cuma call tapi jadi efektif, jadi ada jualannya. Nah itu proses-proses tuh Mas. Dan itu rata-rata saya yakin kalau perusahaan FMCG sih udah kenal itu ya. Karena rumusnya kurang lebih sama. Sales, productivity, dua hal yang dijadikan komponen insentif lah ya. Salesnya pun ada beberapa company udah langsung aku nggak total, tapi produk tertentu gitu. Bisa jadi gitu. Pak, saya agak mau bergeser sedikit nih Pak Huda. Kita geser-geser mulu nih dari tadi. Soalnya ini banyak di masalah di sales nih. Mumpung Pak Huda lagi ada waktu kan gitu. Salah satu hal yang jadi permasalahan di setiap perusahaan itu adalah masalah rekrutmen Pak sales ini. Yes. Ada yang turnovernya tinggi, ada yang ini segala macam, ada yang nggak achieve target. Menurut Pak Huda nih, proses rekrutmen sales itu idealnya tuh seperti apa sih Pak? Oke, ideal ya. Ideal. Kalau ideal menurut saya sih nggak ada sesuatu yang ideal ya. Karena gini, kalau ditanya, ada nggak sih cita-cita jadi salesman? Nah itu. Kalau ditanya ke anak saya selalu nanya gitu, what is your job dad gitu kan? I'm a salesman gitu. Jadi dia taunya saya salesman gitu. Tapi kalau ditanya anak kuliahan lah ya, apalagi nenteng ITB gitu kan, UI, apalagi Mas Zaki lulusan mana Mas? Saya nggak lulus kebetulan. Oh nggak lulus, itu lebih baik lagi tuh. Dipaksa jadi salesman itu. Nah itu nggak ada itu yang cita-cita jadi salesman. Betul, Mas betul. Zaki. Nah, kalau yang ngomongin ideal, profilnya seperti apa? Balikkan ke kebutuhan Anda masing-masing. Kalau saya tanya, apakah misalnya jadi salesman di general trade, di pasar becek, apakah harus profil sarjana? Misalnya, kalau punya, yes, it's gonna be beneficial gitu. Tapi kalau kita reality yang ada ya cukup SMA saja. Tapi kalau pengalaman saya, the most important itu adalah attitude. Attitude. Dan itu juga kalau ngomongin attitude kan enggak saya ya pasti ada psychological yang bisa dipakai lah sebagai background, tapi it will prove with time gitu. Akan butuh waktu untuk bisa ini anaknya positif enggak attitude-nya gitu. Butuh waktu gitu, enggak suddenly berdasarkan pengalaman saya. Kadang-kadang merekrut misalnya saya ikut ngelihat rekrutmen di distributor atau memberikan support gitu di sana pada saat distributor rekrutmen salesman. Kelihatannya attitude-nya bagus, tapi butuh waktu begitu dikasih kesempatan misalnya punya duit banyak, ada aja gitu gap gitu. Hargailah itu, maksudnya salesman yang memang punya fundamental sales yang kuat pastinya dengan pengalaman, tapi juga punya positive attitude memang untuk bisa membantu bisnis kita. Dan saya yakin sih di semua bagian nggak harus sales ya. Positive attitude itu harus tetap jadi nomor satu sih kalau yang saya lihat. Namanya training itu bisa di-develop. Namanya salesmanship itu bisa di-develop. Di-develop dengan experience dia dan dengan waktu. Dan pastinya dengan cara proses training yang benar juga gitu. Oke. Itu kalau yang di UMKM ya. Tapi kalau kita ngerekrut di internal company kayak di saya gitu kan. Saya pasti ngelihat bahwa leadership dong pastinya yang akan kita jadikan sebagai faktor utama pada saat kita merekrut karyawan, apakah dia bisa benar-benar bisa nge-lead gitu, despite of yang kayak standar tadi. Jadi semua sales timnya perusahaan saya itu wajib jadi salesman dulu 3 bulan minimum waktu mereka
bergabung gitu. Awal, terutama yang awal banget ya, nggak pro hire ya, rekrutnya dari awal, sudah pasti 3 bulan jadi ada salesman, kemudian 3 bulan jadi supervisornya distributor, setelah itu 6 bulan jadi acting supervisornya fish company gitu. Dan itu dievaluasi benar-benar, begitu dia tumbang jadi salesman, udah ketahuan kan 3 bulan, udah ketahuan gesturnya nggak bisa nih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Huda ya. Mm-mm. Kapan kita tahu Mm-mm. ini nggak cocok sama tim? Ya, Kapan kita udah say nggak no. bisa kerja sama lagi? Say no gitu. Poinnya adalah pastinya kita punya standar, Mas Zaki. Setiap company punya standar. Misalnya gitu kan, pasti kalau rekrutmen terkait dengan basic knowledge dan lain sebagainya, expertise lulusan IPK dan lain sebagainya, semua udah sesuai dengan standar. Apalagi waktu kita sudah sampai interview, sampai mereka masuk lah ya. Intinya kita nggak bahas part itunya ya. Jadi Iya. basicnya masuk. Tapi begitu dia choose organization, mau jadi sales team, ya itu kan butuh guts juga gitu. Gue lulusan Nenteng Gajah gitu kan, ITB atau Nenteng Makara UI, gue suruh jadi salesman, naik motor gitu kan ke pasar becek. Ya kan, aduh, ke pasar becek aja itu udah mungkin so yesterday ya, 10 tahun lalu mungkin saya ke sana gitu kan, dan sekarang harus ketahui itu akan kebaca Mas Zaki. Anak yang memang bisa adjust dengan situasi yang ada, karena kenapa? Reality talk, our business is masih di situ, di general trade. Jadi mau nggak mau kamu harus kawin dengan posisi keadaan itu gitu. Jadi harus tahu siapa customer kita. Balik lagi Mas, kenapa sih tujuannya kita harus tahu customer kita seperti apa gitu. Ketahuan banget Mas Zaki, anak sebulan aja udah banyak yang tipes gitu. Habis itu mamahnya nggak ngasih inilah izin, udahlah lewat gitu kan. Kejadian Mas. So don't worry about that. Udah ketahuan 3 bulan awal itu bener-bener kayak poin awal lah. Bukannya kita nggak respect gitu. Maksudnya harus sampai ke sana-sana. Enggak kayak gitu. Karena kita pengen tahu. Kita pengen mereka growth bahwa the real business is this gitu. Jadi once dia jadi leader, kamu harus tahu gitu. Dan bukannya juga kayak saya balas dendam gitu. Saya juga dulu pada saat karir begitu, enggak juga gitu, bukan kayak gitu. Memang kebutuhannya kayak gitu. If you wanna become like us gitu, ya kamu harus tahu customer kamu siapa gitu. Kamu harus tahu dealing sama wholesaler gede itu kayak gimana gitu kan. Kamu harus tahu istilahnya kalau di Jakarta ke Tanjung Priuk, di ujung sana ketemu preman gitu. Dalam tanda gitu kamu tuh harus tahu gitu kan. Yang kayak gitu supaya apa? Satu, nggak diakalin sama salesman. Nggak dibohongin, kamu tahu bisnis proses. Kamu tahu bisa memberikan apa? Suggestion kemudian. Nah, pada saat training itu, basic training tadi Mas Zaki, ketahuan mana yang bisa nyerap, mana yang memang bisa survive, dan bukan berarti maksudnya background keluarganya yang istilahnya maksudnya dari kedua keluarga sederhana juga ya harus jadi salesman, enggak juga Mas Adi. Banyak juga millennials sekarang pun saya selalu tanamkan gini, this is your chance and your only chance to know, and then don't think you gonna come back again gitu. Maksudnya gini, saya tanamkan gini, ini tuh memang kayak kawah canda di mukanya kamu kalau mau berjuang di FMCG itu ya awalnya begini, terutama fast moving consumer good ya harus ke pasar becek, kemudian harus tahu gitu. Iya, tahu masalah lapangannya kayak apa ya Pak ya? Betul Mas, the real problem happen in the market. Iya, Pak udah pertanyaan terakhir nih Pak. Minta tips dong Pak untuk perusahaan-perusahaan baru yang sedang mau membuat strategi development sales-nya Pak. Ya. Tips dari Pak Huda apa Pak? Kalau tips dari saya yang tadi, you have to know your customer. Because at the end of the day, kita tidak mungkin nyampe ke end consumer tanpa customer, via customer. Jadi harus tahu banget siapa customer Anda, dan sebelum ke arah sana, Anda juga harus tahu dan yakin terhadap produk yang Anda tawarkan atau Anda jual. Kalau memang service ya Anda harus benar-benar tahu
features and benefitnya produk yang akan Anda jual. Kalau tanpa itu kamu nggak bisa bikin kayak visi misi mau kemana gitu kan. Yang berikutnya adalah let's your hand dirty. Maksudnya turun ke bawah, tahu kondisi lapangan, tahu kondisi keadaan. Mulailah jadi seorang salesman perusahaan Anda sendiri. Kalau misalnya perusahaan ini mulailah tahu gimana caranya jadi packer, packing gitu kan. Mulailah tahu benar-benar very basic in every single part gitu. Yang berikutnya adalah mau repot. Mau repot itu adalah pada saat Anda memulai sesuatu, ya kerempongan itu pasti menjadi suatu keniscayaan karena harus ngurusin sendiri A sampai Z. Dari mulai customer service, finance, marketing, apalagi salesnya juga. Semuanya gabung-gabung gitu. Karena kita nggak punya luxurious, juga punya tim banyak gitu kan. Oke, Pak Huda, terima kasih banget waktunya Pak Huda. Ini Sama-sama udah Mas Zaki, my pleasure. membantu sekali ini Pak Huda. Mudah-mudahan lancar pekerjaannya Pak Huda ya. Amin, amin, amin. Thank you Mas Zaki. You too. Sukses for Codemy ya. Thank you banget ya Pak Huda ya.